Oke, coba deh bayangin sebentar. Anda lagi asik-asiknya mendaki, tiba-tiba jalurnya hilang. Matahari juga udah mau terbenam. Pasti rasa panik mulai muncul kan? Nah, apa nih yang bakal Anda lakuin? Tenang, karena kali ini kita bakal kupas tuntas soal mindset yang bisa jadi kompas Anda di situasi genting. Sebuah pola pikir untuk bertahan hidup yang ternyata diadopsi langsung dari prinsip-prinsip kepramukaan. Nah, ini pertanyaan penting banget. Coba jawab jujur dalam hati. Sebagian besar dari kita, mungkin ya, refleksnya langsung panik, mondar-mandir cari jalan, atau malah lari nggak tentu arah. Tapi apa itu langkah yang paling cerdas? Ternyata loh, reaksi pertama Anda di momen kayak gini, itu bisa jadi penentu segalanya. Kenapa sih reaksi pertama itu krusial banget? Karena menurut para ahli, kita tuh cuma punya waktu sekitar 72 jam. Betul, cuma 3 hari. Itu batas waktu kita buat bertahan hidup dalam kondisi kritis. Jadi, waktu di sini bukan lagi soal jam atau menit, tapi soal nyawa. Setiap detiknya berharga banget. Jadi, buang jauh-jauh ya bayangan kalau bertahan hidup itu cuma pasrah, nunggu pertolongan datang. Bukan, ini sama sekali bukan soal itu. Ini soal aksi. Tujuannya bukan cuma nunggu diselamatin, tapi gimana caranya kita jadi penyelamat buat diri kita sendiri. Pakai otak, pakai ketenangan, buat keluar dari situasi bahaya secepat mungkin. Terus gimana cara mulainya biar benar? Untungnya ada satu kerangka kerja yang simple tapi kuat banget buat ngendaliin kepanikan di awal-awal. Anggap aja ini kayak rem darurat buat pikiran Anda. Namanya STOP. Kedengerannya aneh ya? Di saat insting kita teriak-teriak, ayo gerak, logika malah bilang, diam dulu. Dan jujur, ini nasihat paling bijak yang bisa Anda dapat. Kenapa? Karena kalau Anda bergerak panik tanpa tujuan, itu cuma bakal buang-buang energi, bikin Anda makin jauh tersesat, dan ngehabisin waktu berharga yang tadi kita bahas. Prinsipnya sebetulnya simpel banget. S itu untuk stop, berhenti. Udah berhenti aja dulu. Terus duduk, biarin jantung Anda tenang dulu. Terus T, think, pakai otak Anda, jangan pakai rasa takut. O, observe, coba deh lihat sekeliling, ada sumber daya apa aja, matahari di mana. Nah baru yang terakhir P, plan. Cuma setelah Anda tenang, mikir dan ngamatin situasi, baru deh Anda bisa bikin rencana yang masuk akal. Oke, anggap kepanikan awal udah beres nih, pakai metode STOP. Nah sekarang kita naik level ke pola pikir jangka panjangnya. Ini adalah semacam filosofi yang bakal jadi panduan buat tiap keputusan yang Anda ambil. Semuanya dirangkum dalam satu kata, SURVIVIL. Dan filosofi ini, lengkap banget. Mulai dari S, size up the situation, yang artinya nilai dulu situasinya dengan cerdas. Terus ada U, undo haste makes waste, intinya jangan buru-buru, santai tapi pasti. Sampai nanti ke L, learn basic skills. Jadi setiap huruf ini tuh kayak tiang penyangga buat mental kita. Ini bukan cuma daftar biasa, ini bener-bener cetak biru buat bertahan hidup. Nah, dari semua prinsip tadi, ada satu yang jadi kuncinya. Benar-benar intinya, yaitu huruf V, vanquish fear and panic. Taklukkan rasa takut dan panik. Kenapa ini yang paling penting? Gini deh, Anda boleh punya pisau paling tajam atau peta paling canggih sedunia. Tapi semua itu nggak ada gunanya kalau pikiran Anda udah ngeheng karena panik. Jadi skill bertahan hidup nomor satu itu ya, kemampuan buat ngendalin isi kepala kita sendiri. Coba deh, kalau kita ngomongin perlengkapan bertahan hidup, apa sih yang langsung kepikiran? Pisau, tali, atau mungkin pemantik api, ya kan? Tapi ternyata perlengkapan yang paling penting itu justru bukan sesuatu yang bisa kita beli di toko. Coba kita lihat perbandingannya. Pisau itu emang berguna, tapi pikiran Anda jauh lebih tajam. Tali bisa nolong, tapi pengetahuan Anda jauh lebih kuat. Ternyata perlengkapan terbaik yang kita punya itu adalah sesuatu yang gak akan pernah bisa hilang, gak akan pernah ketinggalan, yaitu diri kita sendiri. Coba bayangin ini kayak piramida ya. Paling bawah, dasarnya itu alat dan perlengkapan. Di atasnya ada pengalaman dan pengetahuan. Tapi puncaknya, yang bikin semuanya kokoh, yang jadi penopang segalanya, apa coba? Sikap mental. Keinginan buat hidup, rasa percaya diri, pikiran yang tenang, itulah yang bikin semua yang di bawahnya jadi ada artinya. Tentu aja, yang namanya bertahan hidup itu pasti artinya kita berhadapan sama bahaya. Dan bahaya itu beneran nyata. Tapi dengan pola pikir yang tepat, kita bisa loh mengubah bahaya itu dari yang tadinya ancaman yang bikin kita lumpuh, jadi tantangan yang bisa kita perkirakan dan kita kelola. Nah, ada 3 jenis bahaya utama yang perlu kita kenali. Pertama, bahaya psikologis. Ini pertarungan di dalam kepala kita. Kedua, fisiologis.
Ini soal kebutuhan dasar tubuh. Dan ketiga, bahaya lingkungan. Ya, tantangan dari alam itu sendiri. Kalau kita pecah-pecah kayak gini, kita jadi nggak ngelawan satu monster besar yang serem. Tapi kita hadapin 3 masalah yang bisa kita selesaikan satu persatu. Dari 3 jenis bahaya tadi, tahu nggak mana yang seringkali paling mematikan? Justru yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Pertarungan batin ngelawan rasa putus asa itu jauh lebih berat daripada ngelawan rasa dingin atau lapar. Makanya, ingatkan piramida tadi? Sikap mental itu ada di paling puncak. Terus gimana caranya kita ngelawan semua bahaya ini? Jawabannya selalu sama, pengetahuan. Ya, pengetahuan itu kuncinya buat ngebuka semua gembok masalah. Pengetahuan yang bikin kita bisa buat api buat ngelawan dingin. Pengetahuan yang bikin kita bisa nemuin air buat ngelawan dehidrasi. Dan yang paling penting, pengetahuan yang bisa nenangin pikiran kita buat ngelawan rasa takut. Jadi, sekarang Anda udah punya nih kerangka berpikirnya. Dari STOP sampai ke SURVIVL. Anda juga udah tahu kalau kekuatan terbesar itu ada di dalam pikiran. Tapi ingat ya, ini semua bukan cuma teori buat didengerin aja. Ini adalah pola pikir yang harus dilatih. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, apa sih yang harus dilakuin? Tapi, Anda siap nggak buat mulai melatih pikiran Anda?